warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Lestari, CGP Angkatan 8, SD Negeri 3 Kedunguluh, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Morgis, guru SD Negeri 3 Kedunguluh, kelas 5B. Assalamualaikum Bu Morgis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti dilakukan Bu Morgis di dalam kelas, dan juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan observasi pembelajaran agar lebih siap ya, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Bu. Adapun beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Morgis. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan nih. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Morgis capai? Ini kebetulan ya, rencana saya adalah untuk mata pelajaran matematika, dan berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak saya capai pada mata pelajaran matematika. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FTP. Gitu, guys. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Morgis capai atau ingin Bu Morgis observasi? Untuk area pengembangan ya, yang ingin saya capai dan juga nanti mungkin bisa Bulus observasi, itu yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan satunya lagi Bulus yang tidak kalah penting adalah karakter. Untuk area pengetahuan nanti melalui tes tertulis dan lisan, penugasan. Kemudian yang keterampilannya adalah presentasi dan unjuk kerja. Kemudian karakter yang ingin saya bangun di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Di situ dalam pembelajaran yang saya rencanakan itu adalah yang ingin saya tanamkan adalah kerjasama ya, melalui permainan-permainan dalam pembelajaran matematika. Baik, berarti untuk area pengembangannya adalah aspek pengetahuan dan keterampilan serta karakter ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Morgis terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode yang digunakan. Jadi yang strategi yang ingin saya terapkan yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, plus berdasarkan profil belajar atau gaya belajar dan juga kesiapan belajar. Selain itu juga saya akan integrasikan dengan KSN, begitu. Kemudian di situ saya juga akan melakukan pembagian kelompok seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menanamkan karakter bekerjasamanya itu melalui kelompok. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, menggunakan metode pembelajaran tadi diskusi kelompok untuk pembentukan karakter siswa ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Morgis gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya punya rencana itu ada, yang pertama adalah karena ini sifatnya permainan, itu nanti ada papan congklak, kemudian juga ada dakota, ya, dakon matematika. Kemudian yang terpenting dari itu, karena pembelajaran berdiferensiasi tadi yang berdasarkan profil belajar, itu berarti ada materi yang berupa bacaan, modul, kemudian juga dalam bentuk link, anak mengakses link yang sudah kami siapkan, kemudian juga ada melalui video dan juga ada melalui permainan. Baik. Nah,
kira-kira kapan nih Bu Morkis akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan pukul berapa? Ya, kebetulan untuk mata pelajaran matematika itu di hari Rabu jam pertama, jadi jam 7 hari Rabu, Bos. Baik, jadi nanti hari Rabu depan di kelas 5B ya Bu, jam 7 di kelasnya Bu Morkis. Saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Morkis dapatkan dari hasil percakapan hari ini, Bu? Saya dapat banyak tulis dari hasil percakapan hari ini ya. Yang tadinya saya belum punya gambaran media pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya. Tadi setelah kita bincang-bincang, jadi saya ada gambaran karena strateginya pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kan saya ada persiapan, ada menyiapkan link, kemudian juga tadi ada tambahannya juga ada menggunakan aplikasi Jamboard supaya anak juga tidak ketinggalan teknologi seperti itu. Jadi saya ada gambaran media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam bentuk permainan. Nah, bahkan saya ada tambahan satu lagi bulas untuk medianya, itu saya gunakan kalender untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan RTP. Begitu bulas. Baik Bu, terima kasih Bu Morkis atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Kita akan ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu. Insya Allah. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dulu dari siapa tunjuk tangan ya. Oke Mas Abi silahkan. Kelompoknya Mas Abi atau Mas Atani silahkan. Kesepakatan belajar apa yang ingin Mas Atani buat pada hari ini? Oke, dia belajar berarti hari ini kita harus oke. Guru edit supaya rapi ya. Selanjutnya siapa? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Mas Tarusan silahkan. Belajar. Boleh pakai warna yang berbeda biar kelihatan perbedaannya. Oke, boleh. Disiplin. Tulisannya di sana. Pada pembelajaran hari ini. Sepakat? Yang kedua, disiplin. Oke, tetap menerapkan disiplin. Nyaman, artinya pembelajarannya nyaman. Supaya nyaman berarti harus menjaga kebersihan, atau lakukan apa yang guru sampaikan ya. Oke.
namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada tempat dudukan. Istirahatkanlah. Rasakan lantai tempat kalian berpijak. Lebih tenang, lebih positif, lebih rileks. Iya. Ingat apa tadi? Ya, kalian bilang apa? Aku bisa. Coba sekarang kalian ucapkan tangan ke kanan di dada kalian. Aku bisa. Aku bisa. Aku mampu. Aku mampu. Aku pintar. Aku pintar. Aku akan lebih baik lagi. Aku akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Oke, semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Kita harus semangat dan apa tadi pikirannya harus fokus, relax dan fokus. Caranya, ya, modulnya, atau silakan kalian di masing-masing kelompok, silakan kalian buka link tentang buku matematika, ya, di grup yang sudah pernah Guru share. Ya, terus silakan kalian baca dulu materi tentang KPK dan FPD. Boleh pakai kelipatan dan faktor, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Ada kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Manfaatnya apa? Salah satunya nanti ya. Jadi ini pertanyaan ini nanti pasti di pikiran kalian sudah, aduh kapan ya? Ketemunya nanti kapan ya? Bagaimana caranya ya supaya saya tahu? Misalnya mau kalian kan sekarang sering buat janji ya, oke? Iya kan? Sering buat janji kira-kira nanti ketemu lagi kapan ya? Nah, ini kalian bisa menentukan waktu ketemu, membuat janji menggunakan pembelajaran KPK dan FPD. Seru apa tidak? Berarti KPK dan FPD. Oke, seru. Bermanfaat apa tidak? Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan serta kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menentukan kelipatan persekutuan terkecil dan kelipatan. Oke, kayaknya ini ada yang pengen membaca. Coba tujuan pelajaran kita, oke Mbak Kanaya. Ya. Menentukan faktor persekutuan terbesar dua bilangan atau lebih. Oke, yang ketiga silakan Mas Rausan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPD. Oke, ini nih yang bikin penasaran. Masalah apa ya? Coba, manusia hidup pasti tidak terlepas dari masalah. Kalian kalau punya masalah ingin cepat selesai atau tidak? Oke, ini salah satu cara supaya kalian bisa mencari solusi dari permasalahan. Kelipatan persekutuan. Karena ini agak sulit. Contohnya, kelipatan persekutuan 2 dan 3. Tadi kan 2 sudah ya, ingat ya. 3 sudah. Tapi sekarang yang misalnya mulai dari 1. Kalau Mbak Mama
Mbak Indi putar sampai ke sini Mbak Alia. Berarti gimana caranya? Setiap kelompok ini, kalau tepuk boleh semuanya ya. Tepuk dulu. Tok tok tok. Kelipatan 2 berapa Mbak Indi? 2. Tok tok tok. Tok tok tok. Itu ya. Dan seterusnya sampai sini. Ya, oke? Ya. Kelompok yang ini dulu yang kanan. Tepuk kelipatan 2. 1, 2, 3. Iya benar sih. Iya Pak. Dua. Yang betul Pak. Iya betul Pak. Dua. Ya, oke, menentukan kelipatan pada 2 bilangan ya. Faktor persekutuan pembagian habis ya. Atau lebih yang sama. Oke ya, luar biasa sekali ya kalian ya, hari ini hebat-hebat semuanya. Kita kami ya. Oh, jangan gitu dong dengan Dana. Biarkan dia memahami. Aku aja nggak tahu. Ayo Bimbo, coba jelasin ke kita pertanyaan lo tadi. Itu adalah kelipatan persekutuan 2 bilangan. Kelipatan persekutuan 2 bilangan adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan tersebut. Contohnya, kelipatan persekutuan 2 bilangan dari angka 3 dan 5 adalah kita bisa mulai mengerjakan soal ini dengan mencari kelipatan dari masing-masing angka. Kelipatan angka 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kelipatan angka 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aku nggak suka matematika. Aku nggak suka bilangan. Aku nggak bisa. Tuh kan Dana, repotin dong. Danang, ayo kamu bisa. Matematika itu seru kok. Nanti kita malah sambil bermain kan. Ada juga yang sambil nonton. Bos, Dana butuh disemangatin oleh kita semua. Jangan langsung dimarahin. Nah, kan sudah ada kelipatan masing-masing angka. Dari angka-angka tadi dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada 2 bilangan yang sama-sama kelipatan dari angka 3 dan 5, yaitu angka 15 dan 30. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 15 dan 30 adalah kelipatan persekutuan
dengan warna yang berbeda. Nanti setiap warna yang berbeda dipotong. Paham? Setelah baris yang ini satu, baris yang berikutnya dua warna. Ya, jadi pakai dua warna saja cukup, kayak contohnya yang di sini. Ya, misalnya biru dengan kuning atau merah dengan ungu. Dari mulai satu dulu, satu yang di sini. Biru merah, biru merah, biru merah, ungu. Yang
pasca observasi dengan saya Sri Lestari, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 3 Kedungulu, Kabupaten Banyumas. Saya masih ditemani oleh Bu Morgis. Bu Morgis sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Purwi Istiarini, beliau sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Purwi, Bu Morgis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, baik. Alhamdulillah sehat semuanya nih Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau Ibu Morgis terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan kemarin, dengan tujuannya yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Morgis lakukan. Untuk pertanyaannya ya Bu, bagaimana perasaan Bu Morgis saat melakukan proses observasi di kelas kemarin? Kalau awalnya ya pasti ada sedikit rasa tegang gitu ya, tapi setelah proses pembelajaran berjalan, saya merasa justru antusias dan semangat Bu. Begitu. Apalagi melihat anak aktif itu, saya jadi merasa semangatnya semakin bertambah sebenarnya. Baik Bu, semangat ya Bu ya. Karena semangat kita pun kalau mengajar itu mempengaruhi pembelajaran di kelas. Kita semangat mempengaruhi anak-anak melihat kita gitu ya. Itu yang saya rasakan. Oke, baik Bu. Bisa diceritakan kembali Bu Morgis area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan Bu Morgis kemarin? Di area pengembangan. Oke. Untuk area pengembangan yang itu saya pada pembelajaran, yang pertama tentunya pengetahuan. Pengetahuan kita ada tes tertulis, penugasan, dan tes lisan. Kemudian untuk area keterampilan ada presentasi, ya, kemudian juga ada unjuk kerja. Unjuk kerja di situ dalam arti yang ada dalam bentuk permainan. Ya. Kemudian satu lagi yaitu area pengembangan karakter, karena di situ saya ingin mengembangkan karakter anak mampu berkolaborasi, bekerja sama. Berarti area pengembangannya ada 3 ya Bu, Ya. Pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter siswa di dalam diskusi kelompok itu ya. Baik. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Untuk yang sejauh area pengembangan, alhamdulillah sudah nampak jelas. Namun demikian ya pasti masih adalah 1, 2 atau beberapa yang belum mencapai. Terutama untuk yang kayak pengetahuan, ada beberapa siswa yang memang belum paham. Kemudian juga untuk yang keterampilan, saya amati karena di situ pembelajarannya berdiferensiasi, jadi memang anak sesuai dengan gaya belajarnya, yang kemudian juga ada yang sesuai dengan kesiapan belajarnya. Di situ terlihat anak lebih antusias. Kemudian untuk karakternya, saya lihat tentunya tidak spontan langsung terbentuk ya, bias itu kan melalui beberapa proses. Namun demikian kita berusaha untuk mengarahkan ke karakter anak mampu berkolaborasi. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Tapi ya saya mungkin rasakan ada sedikit ya, kekurangan. tentunya pasti ada. Nah, menurut Bu Morgis nih, hambatan-hambatan apa atau kendala apa yang dihadapi pada saat melakukan proses observasi pembelajaran di kelas? Hambatan yang saya rasakan itu mungkin memang masih ada beberapa siswa yang terlihat cuek, ya, kurang memperhatikan. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian juga yang berikutnya ya ada beberapa siswa yang memang pasif seperti itu. Berarti kurang senang ya Bu ya. Iya. Saya juga kemarin melihat ada yang ditanya biasa saja. Ya, biasa pada aja, saat gitu. refleksi itu kan. Ya, Nah, terus itu. ada yang itu siapa Sadin itu pusing Pusing, gitu ya, ya. betul sekali itu. Ya, jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak suka dengan pelajaran tersebut ya Bu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya, memang kalau kita amati ya terutama karena kemarin
sulit. Nah, itu yang memang kita perlu merubah pemikiran anak bahwa matematika itu sulit menjadi matematika yang menyenangkan. Itu yang menjadi tantangan saya seperti itu. Baik, berarti rencana kedepannya dalam pembelajaran matematika ini Bu Murkis nanti akan lebih meningkatkan Iya. baik itu untuk atau Iya. rancangan yang lainnya supaya itu senang ya Bu ya. Pertama mungkin nanti kita lebih berdiferensiasi pada minat anak mungkin nanti dalam pembelajaran sesuai dengan minat anak. Mudah-mudahan Ibu dapat merealisasikannya ya dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding kemarin ya Bu. Nah, menurut Bu Murkis nih, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran yang menyenangkan perlu dukungan dari siapa saja Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, tentunya untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan itu kan memang tidak mudah ya Bu. Jadi saya di sini butuh dukungan dari terutama rekan sesama guru kelas 5. Karena kebetulan kan SD kita kelasnya ya rombel paralel. Tentunya saya butuh dukungan dari rekan guru sesama kelas 5. Nanti bisa dalam bentuk forum komunitas guru kelas 5. Selain itu tentunya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah. Tentunya dalam hal ini manakala ada supervisi tentunya kan ada masukan, saran juga yang bisa semakin menambah wawasan saya untuk bagaimana saya merancang pembelajaran yang menyenangkan buat peserta didik. Nah, kira-kira mau dimulai kapan rencana tersebut? Nah, saya rasa saya pengennya secepatnya Bu, jadi mungkin pertemuan berikutnya Bu, saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Baik sekali Bu Murkis, Ibu sudah mengambil langkah yang sangat tepat sekali. Terima kasih Bu Murkis atas jawaban-jawabannya yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga Bu Murkis juga secepatnya dapat merealisasikannya ke siswa akan lebih baik lagi dalam pembelajaran. Nanti mau masukannya juga ya? Ya, sama-sama Bu Murkis, terima kasih waktunya. Terima kasih, demikianlah percakapan saya dengan Bu Murkis di Pasca Observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.